Ya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi baru ya, yaitu mengenai komunikasi data. Ya, di komunikasi data ini kita akan belajar ya, bagaimana caranya sebuah komputer itu ya bisa berkomunikasi. Ya, nah komunikasi data yang kita maksud di sini adalah khususnya di bidang komputer ya. Ada juga komunikasi data yang bukan komputer ya. Misalnya telepon, radio, nah itu tidak akan dibahas di video di seri ini ya. Tapi mungkin nanti ada berkaitan juga ya, mungkin akan dibahas tapi tidak mendalam ya. Jadi ini mengenai komunikasi data yaitu yang ada di komputer. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai data ya, maka apa itu data? Begitu juga apa itu yang namanya informasi. Apa itu data? Apa itu informasi? Nah, sekarang saya mau mengasih contoh ya. Contohnya begini. Ada yang tahu kode Morse ya? Kode Morse. Nah, kode Morse itu apa? Bagi yang pernah ikut pramuka, pasti mengetahui apa itu kode Morse. Nah, kode Morse itu adalah kode yang internasional ya. Gimana kita bisa berkomunikasi ya, tapi tidak menggunakan kata-kata, tidak menggunakan suara. Lalu apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah dot atau slash. Ini yang kita gunakan pada kode Morse. Oke. Nah, menurut tabel kode Morse ya, bisa dicek di internet. Huruf A itu dilambangkan dengan titik strip. B itu strip titik-titik-titik. C itu strip titik, strip titik. D itu adalah strip titik-titik. E itu titik saja dan sebagainya. Oke. Nah, nah misalnya saya menulis seperti ini, strip titik. Salah. Harusnya bukan strip titik. Strip titik, titik-titik, oke, spasi, titik strip, spasi, strip titik, spasi, titik strip. Oke. Nah, ini adalah sebuah data. Saya punya data berupa seperti ini. Nah, tapi saya tidak tahu apa makna dari ini. Nah, kemudian ada teman saya yang dari pramuka mengatakan bahwa oh itu mungkin kode Morse. Coba kita pecahkan menggunakan kode Morse. Oke, boleh. Cobain. Strip titik-titik-titik adalah B. Titik strip adalah A. Maka ini juga A ya. Tinggal strip titik adalah C. Oh, baca. Nah, ternyata ini merepresentasikan kata-kata baca. Nah, artinya ada sebuah informasi yang terkandung di dalam data ini. Nah, berarti di dalam sebuah data, kalau saya punya ini data, di dalamnya terkandung informasi. Nah, bagaimana caranya kita menemukan informasi di dalam sebuah data? Nah, sama seperti
telur, dalamnya ada kuning telur. Bagaimana cara kita mengambil kuning telur dari dalam telur? Yang kita lakukan adalah apa? Pecahkan. Betul? Kita pecahkan saja kulit telurnya. Sehingga kita dapatkan putih telur dan kuning telur. Kemudian kita ekstrak kuning telurnya. Kita ambil. Baik itu, ya kalau yang jago masak, mungkin sudah biasa dibelah telurnya menjadi dua, lalu dipindah-pindahkan gitu sehingga putih telurnya jatuh, kuning telurnya dapat. Atau mungkin ada cara yang lebih universal, yang lebih mudah, yaitu pecahkan, taruh di dalam mangkok, pakai sendok, ambil kuning telurnya. Ada resiko pecah kuning telurnya. Oke, pakai botol kosong. Kita remas dulu botol kosongnya, dekatkan ke kuning telur, baru kita lepaskan remasan kita terhadap si botolnya. Tapi jangan dilepas, jatuh kan botolnya. Hanya tidak diremas saja, dipegang biasa. Nah, nanti kuning telur akan tersedot masuk ke dalam botol. Nah, cara seperti itu juga bisa. Artinya ada banyak cara untuk mengeluarkan informasi dari sebuah data keluar ya. Kita bisa mengekstrak informasi dari sebuah data dengan berbagai macam cara. Tapi prinsipnya hanya satu, yaitu kita perlu tahu cara memahami data tersebut. Kita perlu memahami yang namanya adalah protokol komunikasi. Oke? Nah, protokol komunikasi ini ada macam-macam gitu ya. Kode Morse pun termasuk ke dalam protokol komunikasi. Bagaimana sebuah huruf dilambangkan oleh data tertentu. Huruf ini adalah informasinya, sedangkan datanya yang dikirimkan adalah Morse ini berupa strip dan titik-titik. Nah, itulah protokol komunikasi yang kita perlu ketahui. Nah, artinya untuk bisa berkomunikasi dengan baik, maka yang pertama kita harus tahu apa protokol komunikasi yang dipakai, atau berarti jenisnya. Jenis protokol komunikasi yang dipakai. Ya, jenis protokol komunikasi. Setelah itu yang kita butuhkan juga adalah kita harus mengerti protokol komunikasi tersebut. Kemudian yang kita lakukan adalah kita menerima data, lalu menginterpretasikannya menjadi informasi. Oke? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada video kali ini. Bahwa dalam komunikasi data itu kenapa dikomunikasikan? Karena data itu merepresentasikan sebuah informasi. So, sebetulnya yang mau kita komunikasikan apa? Data atau informasi? Tentu saja yang sebetulnya mau kita berikan adalah informasi. Tapi kita mengomunikasikannya dengan menggunakan data. Merepresentasikan dengan menggunakan data. Nah, untuk mengerti data itu dan mengubahnya menjadi informasi, mengekstrak informasi dalam data, kita perlu tahu jenis protokol komunikasi, mengerti protokol komunikasi tersebut, kemudian kita bisa menerima datanya, kemudian kita bisa menginterpretasikannya menjadi sebuah informasi. Oke? Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini.